Hello English learner, selamat datang di channel YouTube Mr. Salvo. Jangan lupa siapkan buku dan pulpen kalian, catat semua yang penting. Kalau perlu tonton berulang-ulang sampai kalian paham. Semoga membantu dan jangan lupa ikut kursus online-nya. Welcome to Mr. Salvo Class. Welcome to Mr. Salvo Class. Belong to the best solution in learning English. Enjoy! Hello English learners, selamat datang kembali di channel YouTube Mr. Salvo. Kali ini kita akan belajar kembali bersama Mr. Salvo tentunya ya. Seperti biasa teman-teman, kalian siapin bukunya dulu, pulpennya dibawa. Barangkali kalian mau mencatat hal-hal penting di dalam penjelasan materi kali ini. Untuk kalian yang berminat bergabung di kursus online Mr. Salvo, kalian boleh langsung klik link yang sudah aku sediakan di kolom deskripsi. Sebelum kita mulai materinya, boleh kalian subscribe dulu dan kalian follow akunnya Mr. Salvo. Oke, kita mulai pembahasan hari ini ya. Kita akan bahas tentang helping verb. Apa itu helping verb? Helping verb dikenal juga sebagai kata kerja bantu, atau kalau kalian pernah mendengar sama seperti auxiliary verb. Jadi kalian juga harus tahu bahwa helping verb dan auxiliary verb itu sama ya. Apa itu helping verb? Itu adalah kata kerja ya yang digunakan bersama dengan kata kerja utama atau main verb. Artinya di dalam sebuah kalimat yang namanya helping verb ini, di depannya pasti akan ada kata kerja utamanya ya. Kata kerja bantu ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata kerja utama, jadi dia akan ada kata kerja utama di depannya ya. Ini digunakan untuk membentuk tenses, membentuk sebuah aspek atau mood. Nah, fungsi utama dari helping verb yang pertama membentuk tenses, kita jabarkan ya, membantu menentukan waktu terjadinya suatu aksi seperti present tense atau past tense atau future. Jadi dengan menggunakan helping verb ini juga bisa membantu untuk menentukan terjadinya suatu aksi, apakah ini di masa lampau, present, atau di masa depan, future ya. Kemudian juga bisa berguna untuk membentuk aspek. Ini menunjukkan apakah suatu aksi sedang berlangsung, telah selesai, atau telah berulang ya, atau sedang berlangsung malah. Kemudian membentuk mood, menunjukkan sikap si penutur atau si yang bicara ya terhadap aksi tersebut. Apakah ini berbicara tentang kemungkinan, kewajiban, atau keharusan. Oke, kita lihat langsung di dalam contohnya teman-teman. Ya, kita ada contoh I am eating. Nah, kalian perhatikan ini adalah bentuk tenses present continuous tense. Am di sini membantu membentuk tenses. Kenapa? Karena am ini biasanya menunjukkan bentuk present. Karena kalau kalian tahu bentuk-bentuk to be, is, am, are itu hanya digunakan di dalam kalimat bentuk present. Nah, am ini adalah salah satu turunan dari helping verb juga. Kalimat yang kedua, she has finished her homework. Nah, ini kita sebut sebagai present perfect tense. Has di sini adalah helping verbnya. Kenapa? Karena kalian perhatikan di depannya ada kata kerja utamanya. Nah, ini bentuk verb 3. Ya, jadi finish di sini bukan verb 2, teman-teman. Kalau kalian lihat di sini ada have, has, had sebelumnya, kemudian finished. Finished ini sedang menjadi verb 3, ya. Nah, has di sini sedang menjadi kata kerja bantu untuk membentuk sebuah tenses namanya present perfect. Apa ini present perfect? Biasanya untuk menjelaskan ada yang telah terjadi tapi baru-baru saja terjadi. Nah, jadi penggunaan helping verb ini berguna untuk membentuk tenses ya. Kemudian will go to the party. Nah, will di sini berfungsi untuk membentuk tenses bentuk future. Ya, kalau menyatakan akan terjadi di masa depan, kita akan menggunakan helping verb bentuk modal will ya.
Nah, will bertemu dengan verb 1, go. Oke ya, di sini will membantu untuk membentuk tenses future. Sama seperti ini guys, kalimat yang berikutnya. Ya, should study harder. Nah, ini bentuk modal verb. Nah, seperti aku bilang tadi, bahwa modal verb itu juga salah satu turunan dari helping verb, teman-teman. Should di sini sedang menunjukkan saran atau keharusan, ya, atau bentuk kewajiban. Nah, helping verb berfungsi untuk membantu membentuk tenses juga, ya, atau menunjukkan saran, keharusan, kebisaan, kemampuan, atau bahkan kemungkinan. Oke, sebelum kita jauh membahas lebih dalam tentang helping verb, kalian harus tahu dulu nih, apakah simple present dengan present tense berbeda atau bahkan sama. Karena beberapa orang menganggap ini bentuknya sama aja, simple present tense, gitu ya. Nah, ternyata ada bedanya, teman-teman. Kita lihat langsung di dalam bentuk contoh kalimat, teman-teman ya. Kita lihat di sini ada I like you, aku suka kamu. Nah, kalau sudah ada subjek bertemu dengan verb 1 langsung, maka ini kita sebut sebagai bentuk simple present. Nah, kemudian kita akan gunakan helping verb di sini. I do like you. Maka artinya akan berbeda, teman-teman. Kalau tadi artinya aku suka kamu, di sini akan ada penekanan ketika kita menggunakan bentuk helping verb. Aku memang suka kamu, gitu ya. Nah, kalau sudah menggunakan helping verb, ini jangan lagi kita sebut sebagai simple present. Karena rumus simple present itu adalah subjek bertemu dengan verb 1. Oke, berikutnya, I finish my homework. Subjek bertemu langsung dengan verb 1, ini kita sebut sebagai simple present. Nah, sekarang menggunakan helping verb, I do finish my homework. Aku memang menyelesaikan PR-ku. Jadi, bisa disimpulkan penggunaan helping verb juga bisa digunakan untuk bentuk penekanan, gitu ya, atau ada yang ditekankan, teman-teman. Jadi, sama nih bentuknya seperti simple past dan past tense. Nah, contoh simple past seperti ini. I missed the football match. Ya, perhatikan. I missed the football match. Aku ketinggalan pertandingan sepak bola. Nah, ini kalimat yang menggunakan helping verb. I did miss the football match. Nah, kalau sudah do das did ini memang harus verb 1 di depannya, teman-teman ya. Makanya di sini miss. Ya, jadi ini bentuk kalimat yang menggunakan helping verb, ini kita sebut past tense saja. Jangan disebut sebagai simple past, karena simple past itu subjek bertemu dengan verb 2. Ya, kalau sudah menggunakan helping verb, berarti jangan disebut simple. Nah, he invited me to her party 2 days ago. Nah, lihat. Subjek, he, kemudian invited, ini verb 2, berarti ini simple past, ya. Nah, bentuk yang menggunakan helping verb adalah, he did invite me to her party 2 days ago. Nah, did bertemu dengan verb 1. Ini menggunakan helping verb. Jangan disebut simple, teman-teman ya. Slide ini adalah menjelaskan bahwa kalau kita sudah menggunakan helping verb, maka tidak bisa kita sebut sebagai bentuk simple, teman-teman. Selanjutnya, kita bahas tentang helping verb. Ternyata dia bisa juga digunakan dalam kalimat tanya. Kalau tadi kan bukan kalimat tanya, teman-teman ya, kalimat positif. Atau bisa kita sebut sebagai kalimat pernyataan. Nah, sekarang kita bahas ternyata yang namanya helping verb bisa digunakan untuk kalimat tanya. Ya, dan umumnya kalimat tanya memang menggunakan helping verb. Nah, biasanya kalau di dalam kalimat tanya, itu helping verb akan muncul di awal, lebih dulu. Kemudian subjek mengikuti setelahnya, teman-teman ya. Kalau kalimat tanya itu pasti helping verb-nya dulu baru subject. Nah, kita lihat contoh kalimatnya di dalam present tense-nya, I do like you. Oke, kita buat kalimat tanyanya. Do I like you? Nah, kalian lihat perbedaannya ya. Di sini subject, kemudian helping verb. Kalau di sini helping verb-nya dulu, kemudian subject-nya. Oke, itu di dalam kalimat tanya. Kemudian, I do finish my homework. Ini kalimat positif atau pernyataan. Kita buat dalam kalimat pertanyaan. Do I finish my homework? Jadi, helping verb-nya di depan, setelah itu subject. Selanjutnya, kalau bentuk past tense,
I did miss the football match. Kita buat kalimat tanyanya, teman-teman. Did I miss the football match? Oke, selanjutnya. He did invite me to her party 2 days ago. Kita buat kalimat tanyanya. Did he invite me to her party 2 days ago? Gitu ya. Jadi kalau di dalam kalimat tanya pasti helping verb-nya dulu, kemudian subject. Kalau subjeknya dulu, kemudian helping verb, maka dia bukan kalimat tanya. Nah, sekarang kita pelajari bentuk helping verb. Bentuk helping verb itu ada 4 golongan, teman-teman, yang harus kalian ketahui, ya. Yang pertama adalah golongan do, oke. Yang kedua adalah golongan have. Yang ketiga, golongan modals. Yang keempat adalah golongan to be, ya. Nah, kita bahas dulu untuk yang golongan do, teman-teman. Isinya golongan do itu ada do, ya, yang biasanya digunakan untuk subjek I, you, we, they. Kemudian ada does, ya, yang biasanya digunakan untuk subjek he, she, it. Nah, kemudian ada did yang digunakan untuk bentuk lampau biasanya. Ya, ini untuk semua bentuk subjek. Jadi, perbedaannya kalau do sama does ini untuk bentuk present, teman-teman ya. Kalau did ini untuk bentuk lampau. Oke. Nah, kemudian kita bahas golongan have. Golongan have itu terdiri dari have, has, dan had. Sama, teman-teman. Have ini untuk subjek I, you, we, they. Has untuk he, she, it. Kemudian had untuk semua subjek. Nah, biasanya kalau sudah menggunakan have, has, had, ini biasanya ya helping verb yang digunakan dalam bentuk kalimat perfect atau yang menyatakan yang telah atau belum dilakukan. Nah, perfect, kalimat perfect tense kita sebutnya, ya. Kalau sudah menggunakan helping verb have, has, had, di depannya biasanya verb 3, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat bentuk modals. Nah, bentuk modals ini juga salah satu turunan dari helping verb, ya, yang isinya ada will, would, shall, should, can, could, must, have to, may, might, ought, sama ought to. Will ini akan, ya. Shall itu sebuah ajakan, kemudian can ini kebiasaan, ya, atau kemampuan. Kalau menunjukkan keharusan kita pakai must sama have to. May sama might ini berbicara kemungkinan, ya. Kalau ought sama ought to ini sebetulnya sama seperti shall sama should, cuman dia lebih formal digunakannya, ya, untuk lingkungan akademis, teman-teman. Jadi lebih formal kalau kalian menggunakan ought sama ought to. Kalau yang lebih umum dipakai adalah shall sama should. Oke, ya. Nah, untuk bentuk do, does, did, biasanya kata kerja utama di depannya adalah bentuk verb 1. Nah, kalian lihat di sini ya, do, does, did itu bertemunya selalu dengan verb 1. Kemudian, kalau untuk yang have, has, had, dia selalu bertemu dengan verb 3. Nah, untuk bentuk modal verb, dia selalu bertemu dengan verb 1. Oke? Nah, jelas nih, do ketemu verb 1, have ketemu dengan verb 3, golongan modal bertemu dengan verb 1. Nah, bentuk do, have, dan modals ini hanya dapat digunakan dalam kalimat verbal, teman-teman. Apa itu kalimat verbal? Kalimat yang ada kata kerjanya pastinya, ya. Verbal sentence adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja. Nah, sekarang kalian paham ya kalau bentuk do, have, sama modals itu hanya digunakan di dalam kalimat verbal, dan aku ulang kembali. Bentuk do, does, did di depannya harus verb 1. Bentuk have, has, had harus bertemu verb 3 di depannya. Kalau bentuk modals di depannya harus bertemu dengan verb 1. Nah, sekarang kita bahas tentang to be, teman-teman. Berbeda dengan ketiga yang lainnya, ya, ada do, have, modals. To be ini beda, teman-teman. Karena apa? Kalau yang do, have, modals ini hanya bisa digunakan di kalimat verbal, kalau to be, dia bisa digunakan di dalam kalimat verbal dan nominal. Nah, kita lihat dulu bentuknya dari to be, ya. Ada is, am, are, itu untuk bentuk present. Was, were, ini untuk bentuk past. Kemudian, kalau be ini untuk bentuk future. Biasanya yang mendampingi be ini, kalau bukan will atau would, ya, will be atau would be. Makanya be ini untuk bentuk kalimat future, teman-teman.
Sedangkan been ini digunakan untuk kalimat perfect. Nah, ya kan? Been ini kalimat perfect. Jadi kalau kalimat perfect yang tadi teman-teman, yang akan ada have, has, had-nya, ya. Jadi been ini pasti akan didampinginya oleh bentuk have, has, had. Kenapa? Karena been ini bisa menjadi verb 3, bisa menjadi to be. Nah, kita lihat di sini penjelasannya, ya. To be ini bisa menjadi kalimat verbal dan digunakan juga di kalimat nominal. Kalau di kalimat nominal, maka to be ini akan bertemu dengan ana, adjective, noun, dan adverb. Ya, kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Sedangkan di kalimat verbal, to be ini biasanya bertemu dengan verb in kalau dia kalimat aktif. Nah, to be juga bisa bertemu dengan verb 3. Nah, ini kita sebut sebagai kalimat pasif. Nanti kita akan ada materi yang lebih detail tentang penjelasan kalimat aktif dan pasif. Jadi saat ini cukup kalian tahu bahwa hanya ada 4 golongan helping verb, ya, yang 3 ini hanya di kalimat verbal. Kalau to be bisa di verbal dan nominal. Nah, jadi kita bisa bilang kalau to be ini lebih canggih dibanding yang lain, ya, karena dia bisa di nominal dan bisa di verbal. Satu hal yang perlu kalian tahu, bentuk to be tidak boleh bertemu dengan verb 1. Oke? Sekarang kita belajar helping verb. Tujuannya untuk apa? Tujuan belajar untuk helping verb adalah, ya, pertama, kita dapat membedakan kalimat yang tidak menggunakan helping verb dan menggunakan helping verb. Jadi kita bisa tahu nih, pada saat kita lihat soal atau pada saat kita mau speaking, ya, kita bisa membedakan, ya, kalimat yang menggunakan helping verb dan tidak. Seperti tadi, Mr. Salvo bilang kalau menggunakan helping verb, kalau bukan bentuk penekanan, dia kalimat tanya, ya. Nah, kemudian mampu menggunakan helping verb dan to be yang tepat dalam sebuah kalimat, mengacu pada tenses atau timing. Apakah ini lampau, apakah ini present, apakah ini future, ya, atau perfect. Kemudian, jika kita menguasai bentuk dasar kalimat verbal maupun nominal, maka kita akan mengerti kapan menggunakan helping verb maupun to be. Ya, kemudian memahami penggunaan helping verb dan to be yang tepat jika subjek sebuah kalimat terlihat. Jadi maksudnya di sini adalah kita jadi bisa tahu teman-teman untuk menggunakan helping verb atau to be yang tepat, ya, dengan melihat subjeknya juga. Gitu ya. Nah, sekian materi yang kita bahas kali ini tentang helping verb. Jadi teman-teman, semoga ini bisa membantu juga, ya. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir dan sampai jumpa di materi selanjutnya, teman-teman. Sampai jumpa lagi. Welcome to